Kabar baik, rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UEA U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jo gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih Kees van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan UEA U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA, ujar Erick Thohir. Rival timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi.
Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jan Ravens. Jan Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jan Ravens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jan Ravens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rapel Strike ADO Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jan Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jan Ravens. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UAE U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jo gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih KS Van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses.
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan UEA U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA, ujar Erick Thohir. Rival timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jean Ravens. Jean Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jean Ravens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jean Ravens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rapel Strike Ado Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jean Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jean Ravens. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik, rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UEA U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing.
Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jo gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih KS Van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan UEA U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA, ujar Erick Thohir. Rival timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jean Ravens.
Zen Raven saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Zen Raven mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Zen Raven di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rapel Strike ADO Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Zen Raven mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Zen Raven. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UEA U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jo gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih KS Van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan UEA U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA, ujar Erick Thohir.
Rival timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Shin Taeyong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jan Ravens. Jan Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jan Ravens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Shin Taeyong sempat melihat langsung permainan Jan Ravens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rafael Strijk ADO Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jan Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jan Ravens. Amunisi segar Shin Taeyong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Shin Taeyong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik, rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UEA U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Shin Taeyong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Shin Taeyong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Shin Taeyong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Shin Taeyong belum menurunkan skuad terbaiknya.
Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jo gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih Kees van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pelle van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan UEA U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA, ujar Erick Thohir. Rival timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta, bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jan Ravens. Jan Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jan Ravens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jan Ravens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rapel Strike ADO Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jan Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI.
Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jenderal Pence. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit sekuat Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik, rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UAE U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Joe gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih KS Van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan UAE U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UAE akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UAE, ujar Erick Thohir. Rival timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4.
Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jan Ravens. Jan Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jan Ravens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jan Ravens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rapel Strike Ado Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jan Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jan Ravens. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UAE U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jo gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih Kees van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore.
Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele Van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan Tim Nasional Indonesia U23 melawan UEA U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba Timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih Timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah Timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA, ujar Erick Thohir. Rival Timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun Timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta, bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jean Ravens. Jean Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jean Ravens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jean Ravens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rapel Strike ADO Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jean Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jean Ravens. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik, rival Timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan Timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UAE U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa Timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jo gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih KS Van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan UAE U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UAE akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UAE, ujar Erick Thohir. Rival timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi.
Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jan Ravens. Jan Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jan Ravens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jan Ravens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rafael Strijk Ado Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jan Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jan Ravens. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UAE U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jo gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih KS Van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan UAE U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23.
Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erik mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA, ujar Erick Thohir. Rival timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini. Sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jean Ravens. Jean Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jean Ravens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jean Ravens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rapel Strike Ado Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jean Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jean Ravens. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik, rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UEA U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab.
Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jok gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih Kees van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan Tim Nasional Indonesia U23 melawan UEA U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba Timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih Timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah Timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA, ujar Erick Thohir. Rival Timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024. Nyatanya mereka dihajar oleh tim selepel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun Timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jean Ravens. Jean Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21.
Darah Indonesia dari Jan Rafens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jan Rafens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rapel Strike Ado Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jan Rafens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jan Rafens. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik, rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UEA U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Jo gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih KS Van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4 percobaan, dan 9 umpan jauh sukses dari 12 percobaan. Demikian dikutip dari SofaScore. Untuk Nathan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masuk menggantikan Pele van Amersfoort saat Heerenveen sudah bermain dengan 10 pemain ketika Olivier mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-77. Selama bermain 10 menit, ia mencatatkan 3 sentuhan, 2 umpan dengan akurasi 50%, dan 1 ground duel sukses. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan UEA U23 dalam laga uji coba menambah semangat timnas untuk menghadapi Piala Asia U23. Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Uni Emirat Arab U23. Erick mengutarakan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba tersebut. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat permainan sebelum bertanding di Piala Asia U23. Alhamdulillah timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA, ujar Erick Thohir. Rival timnas Indonesia U23 yaitu Yordania tidak sempurna jelang Piala Asia U23 2024.
Nyatanya mereka dihajar oleh tim selevel Garuda Muda dalam laga uji coba. Yordania akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Selain itu ada juga Qatar serta Australia. Persiapan dilakukan oleh 4 negara ini demi hasil terbaik, termasuk Yordania yang sudah tiba di Qatar dan menggelar laga uji coba. Terbaru, Yordania mengadakan laga uji coba melawan Cina. Hasilnya, mereka kalah dengan skor tipis 0-1. Kabar ini diketahui dari postingan Instagram Federasi Sepak Bola Yordania. Hasil tersebut membuktikan bahwa rival Garuda Muda punya titik lemah. Apalagi Cina juga merupakan tim yang selevel timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, sebab keduanya ada di pot 4. Maka dari itu, Cina membuat anak asuh Sintayong masih punya harapan untuk bisa mengalahkan Yordania di fase grup Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 juga baru saja meraih kemenangan dalam laga uji coba. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jen Ravens. Jen Ravens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jan Ravens mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin menguat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jan Ravens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rapel Strike ADO Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jen Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka, jadi dia yang tahu prosesnya, ujar Jen Ravens. Amunisi segar Sintayong untuk Garuda Muda, OTW Indonesia urus proses naturalisasi. Sintayong ungkap penyakit skuad Garuda setelah hajar Uni Emirat Arab. Kabar baik, rival timnas Indonesia U23 tunjukkan kelemahan jelang duel di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang menang tipis 0-1 atas UEA U23 dalam laga uji coba di Dubai pada Selasa malam tadi. Ini merupakan laga uji coba kedua sekaligus laga terakhir yang dijalani skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasca pertandingan, Sintayong menyatakan kepuasannya dengan penampilan timnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan satu catatan penting, terutama terkait dengan finishing. Sintayong berpendapat bahwa timnas Indonesia U23 seharusnya dapat mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Para pemain inti yang bermain hari ini menampilkan performa yang sangat baik, tapi mungkin kurang fokus dalam mencetak gol. Jika lebih fokus, mungkin kami bisa mencetak 3 atau 4 gol lebih. Secara keseluruhan, penampilan tim sudah sangat baik, ujar Sintayong. Hasil tersebut tentu memberikan dorongan positif bagi skuad Garuda Muda menjelang penampilan mereka di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam laga uji coba perdana di Dubai. Mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi. Namun saat itu Sintayong belum menurunkan skuad terbaiknya.
Pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Joe gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya SC Heerenveen setelah menyerah 2-3 dari FC Utrecht pada laga lanjutan Eredivisie Belanda. Dalam laga itu, Tom bermain penuh di lini tengah, sedangkan Nathan tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-85. Kembali dipercaya mengawal lini tengah oleh pelatih KS Van Wonderen, Tom Haye menampilkan permainan solid sepanjang laga dengan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 77%, 3 umpan kunci, 2 crossing sukses dari 4